Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadijah Gayo dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah semester 2 unit 1. Saya akan membahas materi dengan judul istihsan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian istihsan. Istihsan secara bahasa dari kata hasan yang artinya baik. Kata hasan ditambah dengan 3 huruf alif, sin, dan ta, yang kemudian menjadi kata baru istihsana, yang bermakna mencari sesuatu yang baik dan menganggap baik terhadap sesuatu hal. Sedangkan menurut istilah, para ulama usul fiqh telah mendefinisikan pengertian istihsan dalam beragam perspektif. Yang pertama yaitu menurut Abdul Wahab Kholaf, istihsan ialah pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jali kepada qiyas khafi, atau dari hukum kuli kepada hukum pengecualian karena adanya dalil yang dianggap cacat oleh akal, yang memperkuat baginya untuk melakukan kepindahan tersebut. Dan yang kedua, menurut Muhammad Al-Amin Al-Singkiti, yang dimaksudkan dengan istihsan adalah memindahkan hukum masalah dari kerangka perspektifnya karena adanya satu dalil khusus dari kitab Al-Quran dan Sunnah. Dan yang selanjutnya yaitu macam-macam istihsan. Istihsan dibagi menjadi 2, yaitu istihsan dipandang dari segi pemindahan hukumnya dan istihsan dipandang dari sandaran dalilnya. Yang pertama yaitu istihsan dipandang dari segi pemindahan hukumnya. Menurut Profesor Dr. Amir Syarifuddin, istihsan dipandang dari segi pemindahan hukumnya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, beralih dari yang dituntut oleh qiyas jali kepada yang dikehendaki oleh qiyas khafi. Dalam hal ini, mujtahid tidak menggunakan qiyas dhahir dalam menetapkan hukumnya, tetapi menggunakan qiyas khafi karena menurut perhitungan cara itulah yang paling kuat, tepat, dan lebih maslahat. Sebagai contoh adalah mewakafkan tanah yang di dalamnya terdapat jalan dan sumber air minum. Jika mujtahid menggunakan qiyas biasa, maka mewakafkan tanah tidak termasuk jalan dan sumber air. Hal ini sebagaimana yang berlaku dalam transaksi jual beli, karena dalam transaksi jual beli yang mencakup adalah apa yang menjadi objek akad itu saja, sementara objek lain yang tidak disebut dalam akad tidak termasuk di dalamnya. Dan yang kedua yaitu beralih dari yang dituntut oleh nas yang umum kepada hukum yang bersifat khusus. Meskipun ada dalil yang umum yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum suatu masalah, namun dalam keadaan tertentu dalil umum itu tidak digunakan, dan sebagai gantinya digunakan dalil khusus. Contohnya yaitu penerapan sanksi hukum terhadap pencuri menurut ketentuan umum berdasarkan dalil umum. Dalam nas Al-Quran, sanksinya adalah potong tangan. Dan yang ketiga yaitu beralih dari tuntutan hukum kuli kepada tuntutan yang dikehendaki hukum pengecualian. Sebagai contohnya yaitu wakaf yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah pengampuan karena belum dewasa. Berdasarkan ketentuan yang bersifat kuli, ia tidak boleh melakukan wakaf karena dia tidak berwenang melakukan kebajikan dengan harta yang ia miliki itu. Berdasarkan pendekatan istihsan, ketentuan ini dikecualikan bila wakaf itu dilakukan terhadap dirinya sendiri, meskipun ia tidak memiliki wewenang berbuat kebajikan dengan hartanya. Namun dengan melakukan wakaf bagi dirinya sendiri, ia dapat menyelamatkan hartanya sesuai dengan tujuan adanya perwalian yang hakikatnya adalah melindungi harta orang yang dalam perwalian. Macam-macam istihsan yang kedua yaitu istihsan dipandang dari segi sandaran dalilnya. Dilihat dari sandaran dalil, Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah dalam kitabnya membedakan istihsan dalam 5 kategori, yaitu istihsan yang disandarkan pada nas, ijma, adat, perkara darurat, dan qiyas khafi. Yang pertama yaitu istihsan dengan nas. Istihsan dengan nas adalah memindahkan tentang suatu masalah dari hukum qiyas kepada hukum lain yang berlawanan yang memiliki landasan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu istihsan dengan ijma.
Istisan dengan ijma adalah memindahkan hukum qiyas pada suatu masalah kepada suatu hukum yang berbeda dengannya yang ditetapkan dengan ijma. Yang ketiga, istisan dengan adat kebiasaan. Istisan dengan adat kebiasaan adalah memindahkan hukum qiyas terhadap suatu masalah kepada hukum lain yang berbeda dengan melihat berlakunya kebiasaan tentang itu dan melihat perbuatan yang sudah biasa dilakukan manusia. Yang keempat yaitu istisan dengan perkara darurat. Istisan dengan perkara darurat adalah mengganti dari hukum qiyas terhadap suatu persoalan kepada hukum lain yang berbeda dengan yang sebelumnya karena darurat. Yang kelima yaitu istisan dengan qiyas kafi. Istisan dengan qiyas kafi yaitu mengganti ketentuan hukum qiyas yang jelas, cepat dipahami oleh akal pikiran kepada ketentuan hukum lain dengan suatu qiyas yang lain pula. Dan ini lebih dalam dan tersembunyi dibandingkan dengan qiyas yang pertama. Tetapi ini lebih kuat dari sisi hujjah, lebih kuat dari sisi perspektif, dan lebih sahih dari sisi hasil. Dari materi yang sudah saya bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa istisan ialah pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jali kepada qiyas kafi, dan pindahnya seorang mujtahid dari hukum kuli kepada hukum pengecualian karena adanya dalil yang dianggap cacat oleh akal yang memperkuat baginya untuk melakukan kepindahan tersebut. Memindahkan hukum masalah karena adanya suatu dalil khusus dari kitab Al-Quran dan Sunnah. Dan macam-macam istisan terbagi menjadi dua, yaitu istisan dipandang dari segi pemindahan hukumnya dan istisan dipandang dari sandaran dalilnya. Sekian pembahasan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.